majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Generasi Rabbani dimanapun antum berada dan pemirsa KMTV, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon salawat ini selalu tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum berada, alhamdulillah kita kembali di program rutin kita, yaitu program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Untuk kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah ketiga narasumber seperti biasa sudah berkesempatan hadir dan meluangkan waktu beliau di sela-sela kesibukan yang sangat-sangat menyita waktu. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang menjadi urgent di tengah kita kaum muslimin dan kaum mukminin, yaitu menjadi pembuka pintu kebaikan. Ini merupakan Diktat episode ke-16 untuk kesempatan hari ini, dan tema ini barangkali kita angkat dari sebuah buku Ustaz ya, karya Syekh Abdul Razak. Kemudian kita seperti biasa akan membagi sesi dialog kita ini kepada dua sesi. Untuk sesi pertama seperti biasa pemaparan dari para pemateri kita, kemudian yang kedua sesi interaktif atau dialog tanya jawab dari antum yang berada di studio. Nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk antum yang sedang menyimak siaran kita ini di 081273335531. Kita juga selalu menginginkan untuk antum kaum muslimin untuk selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19. Taib, kita sapa narasumber yang sudah hadir untuk kesempatan hari ini. Guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Taib, selanjutnya Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Taib, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum bisa menyimak dan menyaksikan siaran kita. Kita buka diktat untuk kesempatan hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja kepada pembahasan untuk kesempatan hari ini. Kita minta untuk yang pertama, yang paling ujung, guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, yang kita muliakan guru kita Dr. Hilmi Basri hafizallahu taala, guru kita Dr. Asman Yahya, saudara kita Ustadz Rai yang memandu acara kita pagi ini, dan seluruh tim yang berada di studio KMTV Radio Rabbani 91,1 FM, hadirin hadirat, saudara-saudari, para pendengar setia KMTV dan Radio Rabbani dimanapun berada. Alhamdulillah, setinggi puji dan sedalam syukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak yang Allah limpahkan kepada kita. Tidak satu detik pun Allah lalai kepada kita, mulai dari alam rahim sampai kita terlahir ke dunia, dan sampai pada detik ini dan saat ini Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah dan kasih sayangnya Allah, rahimnya Allah kepada kita, maka sungguh kita tidak akan bisa melakukan satu kebaikan pun di dalam kehidupan ini. Oleh itu, tiada kata yang paling pantas untuk seorang mukmin kecuali senantiasa harus mengucapkan kalimat alhamdulillah, memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalimat ini pun akan kembali manfaat dan kebaikannya kepada kita. Karena kalimat tahmid yang diucapkan seorang mukmin itu akan memenuhi timbangan kebaikannya pada hari kiamat kelak. Dan itu tercatat sebagai kalimat yang akan membantunya di hari kiamat kelak. Oleh itu kaum muslimin, ya, marilah senantiasa untuk membasahi lisan-lisan kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tak lupa dan tak bosan untuk berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, guru kita, dan junjungan kita bersama di dalam kehidupan kita menjalankan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan selawat dan salam yang senantiasa kita ucapkan yang menjadi bukti ya kita cinta kepadanya, dan semoga usaha-usaha dan langkah-langkah kita untuk memperbaiki diri juga menjadi bukti untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya dan mengamalkan ajarannya. Para masyayikh kiram yang saya muliakan dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, pada kesempatan pagi ini kita mengangkat satu tema, yaitu bagaimana menjadi kunci atau kunci-kunci kebaikan. Sesungguhnya judul ini adalah berawal dari sebuah buku yang dikarang oleh Syekhna Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Dalam judul aslinya Kaifa takunu miftah lil khair, ya, bagaimana kamu menjadi kunci-kunci kebaikan. Perjalanan kita kepada Allah itu adalah perjalanan yang sesungguhnya membutuhkan bekal, dan perjalanan menuju Allah itu adalah perjalanan yang patut untuk kita persiapkan dan kita jadikan sebagai tempat untuk mendapatkan kebaikan yang abadi di sisinya. Nah, dalam pembahasan ini ya saya menukilkan beberapa hadis yang ditulis oleh beliau di muqaddimah kitab. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr."
Ternyata ada di antara manusia itu yang mana mereka adalah menjadi kunci-kunci kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nasi nasan mafatiha lisyarri maghaliqal khair. Maka ternyata ada pula manusia golongan kedua yang mana mereka itu adalah menjadi kunci-kunci keburukan dan menjadi penutup bagi kebaikan. Subhanallah. Dari hadis yang mulia ini yang dihasankan Syalbani rahimahullah taala, kita dapatkan bahwa ternyata ada dua sisi manusia yang mana Allah jadikan pada tangannya kunci-kunci kebaikan dan Allah jadikan pula pada tangannya ada kunci-kunci keburukan. Sehingga Nabi mengatakan fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi ala yadayhi. Maka beruntunglah dia yang Allah jadikan pada tangannya kunci kebaikan. Wa wailun liman ja'alallahu miftahas syarri ala yadayhi. Maka celakalah orang yang Allah jadikan padanya kunci keburukan. Nah, hadis yang mulia ini, ma'asyal hadirin rahimakumullah, bahwa sepatutnya bagi orang beriman agar berfikir, agar bersikap, agar menjadi orang yang bersemangat untuk menjadi kunci-kunci kebaikan, ya, untuk menjadi sebab-sebab kebaikan itu ada. Mungkin dengan sangat mudah bahwa ketika niat ini ada dalam setiap manusia, maka Masya Allah, inilah yang harus kita lakukan. Allah akan bantu kita. Apapun yang bisa kita lakukan, tidak mesti pekerjaannya berat. Barangkali apa yang hari ini menjadi yang ada pada tangan kita ini, ya, yang menjadi salah satu bukti kemajuan teknologi, dan itu ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana masing-masing kita ya hari-hari tak lepas yang namanya dengan handphone. Saya ambil misal, ya, ketika kita ingin membuka, katakan itu Facebook ataupun WhatsApp misalnya, maka subhanallah, jadilah kita ini pionir untuk kebaikan. Jadilah kita orang yang ketika memegang sesuatu adalah menjadi sebab kebaikan bagi kita dan orang lain. Mukmin senantiasa berpikir positif. Yang ada pada dirinya adalah kebaikan, yang dia berusaha untuk mendapatkan kebaikan itu dari setiap detik kehidupannya. Kalau dia ingin share, ya di-share-lah sesuatu yang bermanfaat. Ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perkataan para ulama yang barangkali ayat yang kita share itu sudah sering dibaca atau sudah sering dibahas, bahkan mungkin berulang-ulang tampil dan dibaca di dinding Facebook ataupun mungkin di layar handphone kita. Tapi barangkali ketika kita nge-share tersebut atau menyebarkan kalimat-kalimat itu, ayat-ayat itu atau hadis-hadis tersebut, barangkali disitulah subhanallah seseorang tergugah dan sehingga mendapatkan ya pencerahan dan kemudian dia mengamalkan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dalla ala khairin kafa'ilihi, yang menunjukkan satu jalan kebaikan dan kemudian diamalkan oleh orang tersebut, maka seperti dia mendapatkan pahala bagi orang yang mengamalkan. Hebatnya lagi, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Bayangkan, Allah itu rahim kepada kita. Allah itu maha sayang kepada kita. Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang sangat luas kepada kita. Oleh itu kaum muslimin, ya, daripada kita menyebarkan sesuatu yang menimbulkan fitnah ataupun menulis sesuatu yang kalimat yang itu adalah tidak menunjukkan akhlak dan adab, maka kita tukar, kita ganti bagaimana yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan kaum muslimin secara umum. Maka sadarilah dari hadis yang mulia ini ternyata ada dua jenis manusia, yang mana yang pertama adalah menjadi kunci-kunci kebaikan, yang kedua adalah menjadi kunci-kunci keburukan. Nah,
hadis yang mirip dengan ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin julusin. Nabi SAW suatu ketika lewat di beberapa orang yang sedang duduk, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa mereka dengan mengatakan, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Ini kata Rasul, maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang baiknya di antara kalian, ya, dari orang-orang yang buruk. Siapa yang baik dan siapa yang buruknya. Ya. Fasakatal qaum. Sahabat ketika itu diam. Maka Nabi mengatakan fa'adaha thalathan. Lalu kemudian mengulang kalimat tadi. Ya, inilah Nabi SAW ya, yang menawarkan kebaikan-kebaikan. Ini qudwah kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian para sahabat mengatakan qalu bala ya Rasulullah. Ya. Naam, kami ingin wahai Rasul. Maka akhbirna bi khairina min syarrina. Kasih tahu kami siapa yang terbaik dan siapa pula yang terburuk. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu. Subhanallah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya. Wa yu'man syarruh, yang terjaga aman dari keburukannya. Di orang itu kalau hadir, masya Allah, orang hati orang senang, ya. Kalau bicara memberikan manfaat, kalau dia datang mendatangkan kenyamanan, kalau dia bersama menghadirkan kebaikan, masya Allah, ditunggu. Makanya sebaik-baik nikmat di dunia ini adalah kita mencintai dan dicintai. Kita bisa memberikan cinta kepada orang dan kita dicintai orang. Maka jadilah orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruh. Itulah orang yang terbaik versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wa syarrukum, ya, yang buruknya di antara kalian itu siapa? Ya, man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu, yang tidak diharapkan padanya kebaikan, yang tidak aman darinya keburukan. Jadi kalau dia bercakap itu menusuk, kalau dia nulis status itu menghina, itu tidak diharapkan kebaikan itu. Jadi kalau dia ya mengadat status misalnya, ya senantiasa menghina dan melecehkan orang, itu tidak diharapkan kebaikan. Maka manusia itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya al-layyinus sahal. Kita ini menjadi orang yang lembut, yang mudah. Ya, tidak perlu kita yang merendahkan orang, tidak perlu kita mencaci maki orang. Kalaupun kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan, ya sudah. Seluruh kebaikan akan kembali kepadanya dan seluruh keburukan akan kembali kepadanya. Ya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, jadilah orang-orang yang senantiasa pembuka kebaikan dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang pelajar, yang para penuntut ilmu, jadi dalam setiap detik kehidupan kita yang menjadi pembuka kebaikan. Bagi kaum muslimin yang Allah titipkan padanya harta, maka jadikan harta itu sebagai kunci kebaikan. Bagi yang padanya amanah, kedudukan jabatan, maka gunakan sebagai wasilah untuk mendapatkan pahala dan kebaikan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudahkan orang, jangan dipersulit kalau ingin dimudahkan Allah di hari kiamat kelak. Jangan pakai kaidah kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Ini tentu bertolak belakang dengan kaidah ya syariat kita. Ya, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit orang. Permudah, jangan dipersulit orang. Maka itu kaum muslimin, kalau ingin ditolong Allah, maka tolonglah hambanya. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Itu kunci. Kalau ingin ditolong Allah, maka Allah akan, kalau ingin ditolong Allah, maka tolonglah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mudahkan urusan hamba-hambanya. Ya, senyum ketika berjumpa, bantu ketika dia sulit, ya, kemudian bersamai ketika dia susah. Maka inilah ukhuwah yang telah dibangun dalam konsep Islam. Dan sungguh tidak ada dari syariat ini kecuali telah sempurna. Tinggal bagi kita untuk mendapatkan ya bagian dari kunci-kunci kebaikan itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang semisal ini sangatlah banyak sekali. Ya, di antaranya adalah seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ahabul ibadi ila Allah anfa'uhum li'iyalihi
wa khairun nasi anfa'uhum linnas, dan seterusnya. Dan itu semua adalah hadis-hadis yang menjadikan diri kita ini orang-orang yang memiliki akhlak dan sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berfikirlah sesuatu yang positif dan berikanlah sesuatu yang baik untuk diri kita dan untuk umat ini, maka insya Allah dengan sedikit itu Allah akan berkahi ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah jadikan pada tangan kita kunci-kunci kebaikan dan penutup kunci-kunci keburukan. Termasuklah alhamdulillah jazakallahu khair para ikhwah ya yang menjadi sebab terjadinya ya pertemuan kita pada pagi yang penuh berkah ini adalah menjadi salah satu contoh ya kunci kebaikan. Sungguh acara ini tidak akan terlaksana atas izin Allah Subhanahu wa taala ya kalau seandainya antum punya ide kemudian para asatidz yang tidak hadir mungkin tidak terjadi juga. Dan beginilah wa ta'awanu al-birri wat taqwa wa la ta'awanu al-itsmi wal udwan. Inilah bentuk tolong menolong dalam kebaikan. Ya mudah-mudahan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga menjadi kunci-kunci kebaikan, maka insyaallah akan dijabarkan oleh guru-guru kita yang lain. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz. Untuk pembukanya memang cukup baik sekali dan kita akan lebih mendalam untuk melanjutkannya, mendengarkan lanjutan dari mukadimah ini dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Para masyayikh Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah dan Akhun Al-Fadil Ray serta para ikhwah yang hadir di studio pada kesempatan ini dan seluruh pendengar Radio Robani dan pecinta KMTV dimanapun berada, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada saat di mana kita putus untuk bersyukur, karena memang nikmat Allah itu tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Kapan dan dimanapun kita berada, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Kita hanya diminta untuk bersyukur, dan Allah pun berjanji akan menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. Oleh karena itu, syukur itu untungnya untuk kita. Karena kita bersyukur, maka nikmat akan bertambah. Bertambah nikmat itu bisa dilihat dari dua sisi, bisa dari sisi kuantitas, itu yang selama ini dipahami oleh banyak orang, tapi ada bertambah nikmat secara kualitas. Mungkin yang diberikan Allah sama dengan yang sebelumnya, tapi bisa saja kualitasnya tidak sama. Dua-duanya adalah baik dan dua-duanya adalah harus disyukuri. Kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah wajah dunia, merubah wajah peradaban, dan benar-benar wajah itu sudah berubah dari jahiliyah menjadi sesuatu yang diterangi oleh cahaya ilmu, dari yang senantiasa dihiasi oleh berbagai kemaksiatan lalu diganti dengan hiasan-hiasan indah yang sangat menarik dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sosok itu harus kita tauladani, karena satu-satunya jalan yang membuat kita selamat sampai ke akhirat kelak hanyalah
ketika kita berada di atas jalan, di atas garis yang sudah diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah garis yang lurus, yang tidak ada bengkok-bengkoknya, maka jangan pernah mengikuti yang bengkok-bengkok itu, maka selalulah berada pada garis yang lurus. Maka orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Rasul akan istiqamah pula dia nanti ketika jalan di atas sirat di yaumul mahsyar. Kita berharap mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang bisa mendapatkan syafaatnya di hari itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun berada, hari ini kita mengangkat satu tema yang saya kira ini sangat penting untuk kita bicarakan, bagaimana kita bisa menjadi kunci pembuka kebaikan. Mudah-mudahan tema ini menjadi motivasi bagi kita untuk benar-benar menjadi pintu kebaikan bagi orang lain dan mengunci serapat-rapatnya pintu keburukan. Karena nampaknya kalau kita tadabburi baik-baik hadis yang dibacakan oleh Dr. Hidayatullah tadi, nampaknya memang hanya ada dua pilihan. Kita ini kalau seandainya tidak menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain, maka akan menjadi sebaliknya, akan menjadi inspirasi keburukan. Seandainya kita tidak bisa menjadi kunci kebaikan, maka pada akhirnya akan menjadi kunci keburukan. Dan kunci keburukan itu ya ujung-ujungnya wailun. Karena dihadiskan surat saya, wailun liman ja'alallahu maghaliqa al-khair. Betapa wail itu celakanya orang-orang yang kalau seandainya memang di tangannya ada kunci keburukan. Tapi orang-orang yang bisa menjadi kunci kebaikan, kata Rasul, tuba itu berbahagialah orang-orang yang memang menjadi kunci kebaikan. Oleh karena itu, orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas tentu memilih yang terbaik untuk diri dia. Yang terbaik itu adalah ketika kita menjadi kunci kebaikan. Kalau kita lihat juga hadis yang tadi itu, sepertinya memang kunci itu tidak satu. Karena Rasul mengatakan mafatih. Di antara manusia ada yang dijadikan oleh Allah mafatiha al-khair, kunci kebaikan. Mafatih itu kalau dalam ilmu nahu itu jamak dari kata miftah. Kalau miftah itu artinya sebuah kunci, satu kunci. Kalau mafatih berarti banyak kunci. Maka ada banyak pintu, berarti ada banyak kunci. Nah, dari sekian yang banyak ini, takkah ada kita dapatkan kita menjadi kunci gitu? Yang paling bagus adalah ketika kita menjadi kunci semua kebaikan. Tapi bisa saja kehidupan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diberikan kebaikan, menjadi kunci kebaikan di bidang harta mungkin. Ada orang-orang yang menjadi kunci kebaikan di bidang ilmu. Ada orang menjadi kunci kebaikan ketika dia mendapatkan jabatan. Ada orang menjadi kunci kebaikan dengan fisik yang dia punya. Jadi agak dunia ini kehidupan memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan kita harus paham, harus cerdas ketika kita memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah peluang kunci kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia yang diberikan kelebihan. Nah, oleh karena itu, para pendengar, ikhwah sekalian yang hadir di studio yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita camkan, kita tanamkan dalam diri kita agar kita senantiasa bisa menjadi kunci kebaikan itu. Kunci yang mana yang bisa kita lakukan untuk sebagai pintu kebaikan, itu harus kita lakukan. Kalau ada semuanya, alhamdulillah. Kalau tidak, mana yang ada? Karena seperti yang dikatakan tadi, kehidupan kita
bervariasi, dan itu semua adalah untuk keseimbangan dalam kehidupan. Lalu kemudian kunci kebaikan untuk siapa? Kalau kunci kebaikan untuk siapanya ya untuk diri kita sendiri, dan juga pintu kebaikan bagi orang lain. Tentu saja kita yang akan mendapatkan kebaikan itu lebih awal sebelum itu menjadi kebaikan bagi orang lain. Maka ketika kita sudah menjadi kunci kebaikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan bisa menjadi salah satu dari orang yang terbaik. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anfa'un nas khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu diantaranya adalah anfa'uhum linnas. Dia yang sudah bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Maka ketika kita sudah menjadi kunci kebaikan, dengan demikian insya Allah kita akan menjadi orang yang terbaik dalam perspektif Allah, dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat penting untuk memahami tema kita hari ini, karena tema ini kalau sudah kita pahami baik-baik, maka yakinlah dan mudah-mudahan kita termotivasi untuk menjadi orang yang bermanfaat, dan orang bermanfaat itu adalah orang yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah, apa yang harus kita miliki agar kita menjadi kunci bagi kebaikan? Baik kebaikan pada diri kita maupun kebaikan bagi orang lain. Saya ingin meringkas pada 3 garis besar agar kita menjadi kunci kebaikan baik bagi diri maupun bagi orang lain. Yang pertama sekali, harus ada ilmu. Kita akan menjadi kunci kebaikan dengan ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu. Maka bagaimana mungkin kita bisa berbuat kalau seandainya kita tidak berilmu? Maka ilmu inilah yang akan memberitahukan kepada kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa mengerti. Tanpa ilmu sulit kita untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tanpa ilmu, kadang-kadang yang sunnah bisa dianggap salah, dan yang bid'ah malah bisa dianggap menjadi benar. Oleh karena itu, kunci kebaikan pertama itu, agar kita bisa menjadi kunci kebaikan, maka mestilah dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, dan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Lalu ilmu apa saja? Ini tentu saja secara luas gitu. Syariat ini secara keseluruhan ya masuk dalam kategori ilmu. Bagaimana kita mengerti dengan Allah, ma'rifatullah. Bagaimana kita mengerti dengan Rasul kita, ma'rifatul Rasul. Bagaimana kita mengerti dengan din, dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah bagian dari ilmu. Syariat ini semuanya adalah berdasarkan kepada ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, agar ilmu kita selalu benar dan bermanfaat, maka ambillah ilmu itu dari syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin mencoba untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, ambil ilmu pengenalan terhadap Allah itu dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an yang datang dari Allah, dan itu ya cara yang paling tepat, karena Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Firman Allah itu Dia yang langsung menyampaikannya. Maka kalau seandainya kita mengenali Allah melalui firman-Nya langsung, itulah cara yang paling tepat. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam hal itu. Maka di awal Al-Quran sendiri sudah dikatakan bahwa yang kalian baca ini la raiba fihi. Itu dari awal Al-Quran.
Tidak ada satupun keraguan. Jangankan tidak beriman, ragu saja tidak boleh. Coba. La raiba fihi. Nah, ini kadang ada yang menolaknya, ada yang tidak mempercayainya. Ragu saja tidak boleh. Itulah sebabnya itu diletakkan di awal-awal ayat. Karena semua yang akan kita baca dari awal ini sampai akhir nanti la raiba fi. Tidak ada satupun yang boleh untuk diragukan. Termasuk diantaranya persoalan akidah. Jadi akan sangat tidak bisa diterima ketika ada orang-orang meragukan banyak hal terkait dengan Allah, dengan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan mereka mencoba pula untuk membawa-bawanya kepada pemahaman-pemahaman yang di luar itu, yang justru tidak lagi sejalan dengan yang dikatakan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu al-ilmu itu sebagai kata kunci. Tidak mungkin kita mendapatkan kebaikan dan menjadi kunci kebaikan kalau seandainya tidak punya ilmu. Ilmu itu akan bermanfaat bagi pemiliknya, itu lebih awal, sebelum bermanfaat bagi orang lain. Nah, ketika kita sudah memilikinya, mendapatkan sesuatu yang diyakini oleh dia, maka dia akan mendapatkan berbagai kebaikan di dalam kehidupan dia, akan nyaman kehidupan dia, dan itu nanti dia bisa sampaikan kepada orang lain, dan itu bisa menjadi kunci kebaikan pula bagi orang lain. Baik, ikhwati fillah, jadi yang pertama sekali yang harus ada pada kita agar kita menjadi kunci kebaikan itu adalah al-ilmu. Harus ada ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita menjadi kunci kebaikan itu, membuka pintu kebaikan baik bagi diri maupun bagi orang lain, itu al-amal. Harus ada amal. Jadi tadi yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal. Amal itu sebagai kunci mendapatkan kebaikan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ini tentu akan sangat panjang sekali penjabarannya, tapi kalau kita cobalah teliti baik-baik semua bab-bab amal itu, bab-bab ibadah itu, ataupun juga bab-bab muamalah, semuanya itu akan bisa menjadi kunci kebaikan bagi diri dan juga bagi orang lain. Coba kita ambil contoh umpamanya sholat. Ketika kita ingin mengerjakan sholat, kita masuk masjid, apa doa yang kita ucapkan saat kita masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagi saya abwaba rahmatik. Allah, Rasul tidak bilang di sini bab. Bab itu satu pintu. Sekarang abwab, pintu-pintu kasih sayangmu. Itu ketika kita masuk masjid. Lalu kalau kita keluar nanti dari masjid, apa doa kita? Allahumma ftahli abwaba fadlik. Atau Allahumma inni as'aluka abwaba fadlik. Juga lagi-lagi abwaba. Ya Allah, bukakan pula bagi saya pintu-pintu karuniamu. Nah, coba bayangkan. Jadi, sholat yang disuruh oleh Nabi, itu sesungguhnya masuknya adalah pintu rahmat, keluarnya adalah pintu karunia. Itu semua adalah pintu-pintu kebaikan. Jadi alangkah salahnya ketika kita ingin mencari kebaikan atau mencari kehidupan yang baik di dunia, tapi dengan meninggalkan sholat. Kalau ingin mendapatkan semua bentuk kebaikan di dunia ini, di akhirat insya Allah itu nanti balasannya. Di dunia ini adalah dengan sholat. Karena berdasarkan doa tadi, masuknya sudah ada pintu-pintu kebaikan, keluarnya diikutkan dengan pintu-pintu kebaikan. Itu baru dari sholat. Kebaikan itu kita rasakan, dan orang yang sholat, yang benar sholatnya, mustahil pula dia akan menjadi keburukan bagi orang lain. Pasti orang-orang yang sholat, orang-orang yang benar sholatnya,
melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, pasti dia akan menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Nah, jadi ikhwati fillah, para pendengar dimanapun berada, dan ikhwah sekalian, itu baru dari bab sholat. Maka agar kita menjadi kunci kebaikan, yang keduanya adalah dengan al-amal. Kalau kita lihat pula umpamanya zakat, karena Al-Quran kan aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat, bayar zakat. Ini semua perintah-perintah ini agar kita mendapatkan dan menjadi kunci kebaikan itu. Ya sholat seperti tadi. Kalau zakat coba, jelas ini kan, zakat itu saja artinya adalah an-numu, an-nama, gitu saja, al-barakah, az-ziyadah. Jadi arti dari kata zakat itu sendiri, tumbuh, berkembang, bertambah, berkah, itu arti dari kata zakat. Maka kata Rasul, mana qasamalun min sadaqah, takkan berkurang harta itu karena sedekah. Apa yang kita berikan akan justru menjadi bertambah. Satu yang diberikan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan menjadi 100, menjadi 700, gitu lipat kali hitungan lipatannya yang sudah diatur oleh agama. Maka apa yang kita berikan, kita selain menjadi kunci kebaikan bagi diri kita, karena rezeki akan bertambah, dan kita sudah menjadi kunci kebaikan pula bagi orang lain. Karena orang yang merasakannya, terkadang sedikit yang diberikan itu, tapi bagi yang menerima itu sungguh sangat banyak. Sedikit, angkanya kecil, tapi bagi orang yang menerima itu sungguh sangat banyak sekali. Oleh karena itu, memberi di sini maksudnya tidak pula langsung, maksudnya dalam bentuk zakat nisab yang hubungannya sama nisab. Tapi kan ada beberapa instrumen itu kan, ada sedekah, ada infak, ada hibah, ada wakaf, kan macam-macam ya. Ada zakat, yang wajibnya zakat, tapi yang lain itu adalah itu himbauan-himbauan untuk dilakukan. Maka kalau zakat itu memang syaratnya kaya. Tapi kalau infak syaratnya mau. Kalau tidak kaya, tidak mungkin dia berzakat. Tapi asal mau dia bisa berinfak. Ada orang punya uang 20.000, dia ingin menginfakkan 10.000, udah itu luar biasa itu. Bahkan tidak mustahil sedikit yang diberikan oleh mereka yang punya sedikit, itu pahalanya bisa mengalahkan yang diberikan oleh orang yang punya banyak. Maka ada hadis, apa tuh? Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham itu bisa mengalahkan yang 100.000 dirham. Kok bisa? Secara logika kita kan tidak masuk nih. Masa 1 dirham mengalahkan yang 100.000? Ternyata yang 1 dirham ini dia hanya punya 2. Jadi kalau dia punya 2 dirham diberikan 1, berarti dia menginfakkan separuh hartanya. Yang menyumbangkan 100.000 ternyata di rekeningnya 1 miliar. Jadi bukan berarti itu tidak baik. Itu baik, tapi tingkat pengorbanannya kalah oleh yang 1 tadi. Kita cukup salut, ada pemulung-pemulung, pemungut sampah yang kadang punya 5.000 tapi diletakkannya 2.000 di kota infak. Dia punya 5.000, 10.000. 2.000 ini bagi dia sangatlah banyak. Nah, oleh karena itu yang dinilai dalam ibadah kita ini memang adalah pengorbanan yang kita berikan. Seberapa besar tingkat pengorbanannya, itulah yang dinilai, dan semakin besar tingkat pengorbanan sebuah ibadah, semakin tinggi pula nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua ini adalah amal kebaikan, amal ibadah yang akan menjadi kunci kebaikan baik bagi diri pelakunya dan juga bagi orang lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, agar kita menjadi kunci kebaikan bagi diri sendiri dan bagi orang lain, harus ada akhlak. Jadi ada ilmu, ada amal, dan ada akhlak. Akhlak itu karakter kita
tabiat baik yang ada pada diri kita dan itu tidak dibuat-buat. Akhlak yang ada pada diri kita, yakinlah akan menjadi kunci kebaikan baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Contoh umpamanya jujur ya, al-amanah was-sidq. Amanah itu lebih kepada tindakan, kalau as-sidqu itu lebih kepada perkataan. Jadi as-sidqu itu jujur cara perkataan, amanah itu jujur dalam bertindak. Nah, jadi al-amanah was-sidq ini salah satu dari akhlak baik yang kalau seandainya kita punya, kalau seandainya di diri kita ada amanah, maka yakinlah kita akan senantiasa menjadi kunci kebaikan bagi kehidupan kita sendiri dan juga kunci kebaikan bagi orang lain. Orang akan merasa nyaman dia ketika berada bersama orang-orang yang amanah. Tetapi orang akan merasa tidak nyaman ketika bersama-sama dengan orang yang tidak amanah, yang pembohong, yang tidak jujur. Kalau seandainya ada orang, kita sudah kenal dia sebagai orang yang amanah, lalu dia menyampaikan sesuatu, ada sesuatu yang dia sampaikan. Orang menyampaikan ini kita selama ini menilainya memang sebagai orang yang amanah. Kita tidak panjang pikir untuk menerima apa yang dia sampaikan. Umpamanya ada hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutnya satu hadis. Kita kenal orangnya. Enggak sulit kita untuk langsung menerima. Tapi kalau ada orang yang sudah terkenal berbohong, banyak bohongnya dalam penyampaiannya, lalu disampaikannya sebuah hadis, yakinlah kita akan berpikir panjang, ini iya enggak hadis ini? Apa yang menyebabkan kita menilai itu? Sifat, akhlak yang baik, jujur dan amanah yang ada pada diri dia. Maka dulu ketika Nabi itu sudah memang terkenal sebagai orang yang amanah, nyaman orang Quraisy itu. Dia kan ketika peristiwa peletakan Hajar Aswad itu kan, ketika dibangun ulang karena ada banjir, dibangunlah sekelilingnya sampai pada di tempat Hajar Aswad mulai mereka bertengkar. Siapa ini yang akan meletakkan? Masing-masing mereka menganggap mereka adalah orang yang paling pantas untuk meletakkan itu. Mereka merasa mulia. Ambil satu keputusan, siapa yang pertama kali masuk masjid besok itulah yang akan kita jadikan hakim. Ternyata yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum jadi nabi. Apa kata mereka? Radina bi tahkimi. Rela kami dengan tahkim dia. Langsung ada ketenangan jiwa pada mereka karena yang mereka lihat pertama masuk itu adalah orang yang selama ini terkenal amanah. Maka orang yang amanah pasti akan menjadi kunci kebaikan bagi orang lain. Nyaman hidup orang dibuatnya. Maka hadis-hadis kan yang orang yang ditunggu kebaikannya dan orang tidak khawatir dengan keburukannya, itu adalah orang-orang yang khairukum, juga orang-orang yang terbaik. Nah, jadi ikhwati fillah, agar kita menjadi kunci kebaikan, jadilah orang berakhlak mulia. Banyak sekali tuntunan agama kita terkait dengan akhlak dan yang harus untuk kita taati dan kita tauladani. Cuma memang akhlak ini tidak dibuat-buat. Jadi bukan sekadar dilihat saja oleh orang sebagai perbuatan baik, tidak, tapi akhlak itu harus sudah menjadi karakter bagi seseorang, itu tabiat yang sesungguhnya. Karena kalau dibuat-buat nanti pada kondisi-kondisi tertentu dia tidak lagi bisa menjadi orang yang terpuji seperti itu. Inilah secara garis besar saya kira yang bisa saya sampaikan agar kita bisa menjadi kunci kebaikan bagi orang lain. Harus ada ilmu, harus ada amal, kemudian hiasi diri dengan akhlak yang baik. Terima kasih. Akan lebih luas insyaallah diberikan penjelasan oleh Syekh kita. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk
lanjutan dari tema kita ini menjadi pembuka pintu kebaikan. Selanjutnya kita akan lebih sempurnakan dengan guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizahullahu taala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para masyayikh, Fadilatul Syekh Dr. Helmi Basri Ad-Daudi, Fadilatul Syekh Dr. Al-Murabbi Al-Syekh Hidayatullah Ismail Hafizahum al-Mawla wal-Akh al-Karim wal-Sadiq al-Hamim Al-Syekh Imran Ray Imran. Yang saya muliakan saudara-saudaraku yang hadir di studio Kampar Mengaji, para ikhwah di Radio Rabbani 91,1 FM, dan para pendengar, para pemirsa baik di rumah maupun di kantor atau dimanapun berada. Hari ini Masya Allah di pagi yang cerah, di waktu duha, mudah-mudahan secerah iman yang ada dalam jiwa, yang mudah-mudahan masuk dalam firman Allah, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima al-Islam. Allahumma ishrah lana sudurana wasaddid alsinatana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bersyukur kita para masyayikh, para bapak, ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, di pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam satu majelis yang mudah-mudahan termasuk pula majelis yang diberikan ketenangan di dalamnya, diliputi rahmat, dan mudah-mudahan dikelilingi malaikat, dan mudah-mudahan menjadi salah satu miftah min mafatihil khair, seperti yang dikatakan oleh masyayikh kita tadi. Dan semoga para ikhwah
yang menjadi penyebab terselenggara pertemuan ini dan yang sebelumnya dan yang akan datang, menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Termasuk saudara-saudaraku yang ikut menyaksikan atau mendengarkan. Semoga mendapat bagian yang tak kurang dari apa yang dijanjikan. Allahumma amin. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Pada kesempatan ini kita bisa bersua baik melalui udara, offline dan online, istilah zaman ini. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, karena memang iman itu yasda kama yasdaul hadid. Iman itu kadang-kadang bekarat seperti bekaratnya besi. Maka kita duduk di majelis ilmu, nusaqqiluhu, kembali membuatnya mengkilat, mengasahnya kembali. Oleh itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu sering mengatakan kepada sahabat, ta'al najlis nu'min sa'ah, mari kita duduk sebentar agar kita beriman, atau maksudnya mentajdid al-iman. Wa husnul ahdi minal iman, jadi senantiasa mengingatkan, senantiasa bertemu, senantiasa berjumpa dan menghubungi, itu termasuk iman, seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu ikhwani fillah, walaupun tadi sudah sangat lengkap baik secara penjelasan oleh Dr. Hidayatullah dan masyaallah ringkasan yang juga jelas dari Dr. Helmi Basri, saya tidak punya bagian lagi nampaknya kecuali mengulang-ulang, atau ya saya cobalah sedikit, mungkin ada yang terlupa atau kurang ditekankan, atau ada yang berlebih saya simpan. Pertama, hadis yang disebutkan oleh Dr. Hidayatullah tadi, yang dinukil, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Kaifa takunu miftahan lil khair. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tayalisi dalam Al-Musnad, Ibnu Majah dalam As-Sunan, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan lain-lainnya dari jalan Thabit ibn Aslam Al-Bunani dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau bersabda, inna minan nas mafatiha lil khair wa maghaliqa lisyarr fatuba liman ja'ala Allahu miftahal khairi ala yadayhi wa wailun ala man ja'alallahu miftahal syarri ala yadayhi. Hadis ini ya terpaksa kita nukil juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya sebab ulama-ulama sebelumnya sepertinya belum menjatuhkan hukumnya. Ini bisa dimaklumi sebab di zaman Imam Ibnu Majah orang melihat sanadnya langsung paham, seperti kata Syekh Helmi tadi. Orang menyampaikan hadis, ini pendusta, ini bukan, ini saduq, ini thiqah, sudah jelas. Sama juga kita hari ini, kalau kita melihat seorang ustadz misalnya, atau alim atau da'i, kalau sering dia berdusta kita curiga, kalau sering dia bikin fitnah kita juga hati-hati. Tapi kalau biasanya lurus, walaupun pernah salah, lurus, ya Ustaz ya, santun dan amanah, maka kita akan tak susah untuk percaya. Sebagaimana dulu Nabi alaihissalam, bagi yang akalnya sehat, melihat Nabi berbuat atau berkata, mereka tidak sulit mempercayainya, kecuali yang akal-akalnya sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran yang merusak jalannya akal yang sehat tersebut. Makanya Imam Al-Baihaqi misalnya tidak terlalu perlu untuk menghukum karena di zamannya, yaitu di zaman Imam Al-Baihaqi orang rata-rata adalah ahlu al-hadis,
Dan demikian pula lagi di zaman Imam Abu Daud At-Tayalisi yang wafat 216 Hijriah. Lebih lagi Ibnu Abi Asim 269 dan seterusnya. Mereka ini bagi mereka sangat mudah melihat sanad. Tapi bagi kita hari ini memerlukan ulama mentakhrij. Untunglah kalau antum belajar di jurusan ilmu hadis, mungkin semester 1 dan 2 bisa langsung mentakhrij sambil micing ya, sambil merem gitu. Tapi bagi kami memang untuk bisa derajat itu lama baru bisa sambil merem pun payah juga, harus juga sambil melek gitu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis ini dihasankan oleh Asy-Albani. Masya Allah, Dr. Helmi ya memang dari dulu di Darun ini saya tidak tahu Dr. Hidayat karena beda pesantren dulu. Mohon maaf Dr. Hidayat ya. Beliau ini pernah menjerat saya dalam ujian kandidat dulu nih. Ya, di Nahu dia Masya Allah, apalagi di Saraf. Ya, tapi tetap murid saya gitu. Tetap murid, tidak bisa dia naik sekarang nih. Tapi yang saya katakan sekarang seperti kata Syekh Ahmad Muhammad Syakir Syekh Mahmud Muhammad Syakir rahimahullah, seperti dikatakan tentang Syekh Zaki Mubarak, seorang sastrawan Mesir. Ketika ditanya di antara keduanya, lalu dia bilang huwa ustazi wa ana ustazuhu. Dia adalah guruku dan aku adalah gurunya. Saya katakan pula beliau guru saya dan saya gurunya. Nah itu. Cuman lebih duluan saya jadi gurunya. Jazakallahu khair. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Secara bahasa, Masya Allah, istimbat yang luar biasa. Yaitu Allah menjadikan mafatih lil khair. Kunci-kunci pembuka. Dari fataha yaftahu. Miftah, alat pembuka. Wa maghaliqa lisyarr, dan juga menjadi dari ghalaqa, yaitu menutup. Jadi penutup, kalau dia menjadi kunci pembuka kebaikan pasti menutup keburukan. Dan juga dengan sigat jama', bahwa pintu-pintu keburukan itu juga banyak yang harus ditutup. Cuman subhanallah, Allah maha adil, Allah maha baik. Ketika menyebutkan siapa yang dapat kebaikan, fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi, mufrad di sini. Dapat antum satu pintu saja dari pintu-pintu kebaikan, antum dapat tuba, keberuntungan. Para ulama surahul hadis menyebutkan bahwa tuba itu maknanya adalah al-hayatul thayyibah. Ada yang menyebutkan al-jannah, yaitu surga. Ada yang menyebutkan adalah syajaratun fil jannah. Ada yang menyebutkan tuba itu adalah surga itu sendiri. Ada yang menyebutkan adalah syajaratun fil jannah, yaitu satu pohon di surga. Yang digambarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yasirur rakibu fi dhillihi mi'ata sanah, yaitu orang naik kuda baru selesai ujung daunnya selama 100 tahun perjalanan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Awak gara-gara sebatang sawit basi catu itu kan, ya pakai parang orang gara-gara sebatang sawit belum tentu berbuah. Ya, minta jalan kadang setengah meter itu subhanallah. Awalnya harganya hanya 50.000 per meter, kalau diminta jadi 500.000. Pada itu kunci kebaikan. Nah, ini sekarang Allah ganti, Allah SWT ganti bila antum bisa menjadi kunci kebaikan. Satu saja Allah berikan, andainya maknanya adalah pohon di surga, bayangkan rindangnya 100 tahun perjalanan belum habis. Andainya ada pohon di sini, dari sini ke rumah kita Ustaz ya, ke rumah saya Elmi lah dulu yang di Jalan Uka ini. Ada pohon serindang itu, kira-kira jadi ini enggak jadi destinasi wisata enggak kira-kira? Saya yakin tuh pasti jadi destinasi wisata. Pak Sandiaga akan datang ke sini tuh melihat pohon tersebut. Ya, sebagai apa namanya sumber PAD, pendapatan asli daerah. Ini bagi pemerintah. Bagi orang-orang yang melenceng nanti jadi pohon keramat pula nanti. Akhirnya Selmi buka kota infak. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini tidak di surga Allah siapkan itu tuba,
yaitu pohon di surga yang rindangnya 100 tahun perjalanan belum habis. Sedangkan wail itu al-halak, kecelakaan bagi orang yang menjadi pembuka satu pintu keburukan. Subhanallah. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadis lain menyebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang mencontohkan dalam Islam suatu contoh yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa yang mencontohkan suatu contoh yang baik dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Subhanallah, tak mengurangi pahala orang tersebut, dan itu berlaku secara secara turunannya, artinya secara berlapis, didakwakan lagi dapat terus. Demikian juga man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa auzaru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a. Tidak mengurangi dosa mereka. Jadi dosa jariah istilahnya. Ini pahala jariah, ini sedekah, dosa jariah yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di Urbani 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media-media yang bekerja sama di dalam hal ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, hadis ini diriwayatkan tadi oleh Thabit Al-Bunani. Subhanallah. Orang dulu dapat ilmu, ya, seperti yang dikatakan oleh beliau tadi, orang dapat ilmu satu, dia menjadi orang pertama yang mengamalkannya. Maka dikatakan oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu, wa ashhadu anna thabitan min mafatihil khair. Dan saya saksikan bahwa Thabit, padahal murid dia ini, Thabit adalah di antara kunci-kunci yang di tangannya dibuka kebaikan. Kalau kita lihat, Thabit rahimahullah ta'ala adalah seorang alim Rabbani, orang alim dan juga amil bi'ilmihi, abidun zahid. Sehingga seperti yang dikatakan oleh atau dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, bil ilmi yasihhu lakal amal. Dengan ilmu itu amalanmu akan sahih. Wa idza sahha al-amal ta'rifu az-zuhda fid dunya. Bila amalanmu sudah sahih, kamu akan tahu makna zuhud di dunia. Zuhud di dunia artinya tidak berbuat kecuali yang bermanfaat di akhirat. Ini definisi wallahu alam yang terbaik Ustaz tentang zuhud adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Walaupun andainya antum pakai pakaian bagus bermanfaat di akhirat, antum zahid. Maka Nabi kita alaihissalam kendaraannya yang terbaik. Dia siapkan pakaian untuk hari raya dan Jumat, pakaian yang terbaik. Dan dia suka juga memilih makanan yang terbaik, kalau bisa ada dan sehat. Nah, kalau antum punya kendaraan yang terbaik dan itu bermanfaat, antum gunakan untuk akhirat, maka antum zahid. Makanya Sayyiduz Zuhad di zaman tabi'in, Bakar bin Abdullah Al-Muzani, diriwayatkan atau disebutkan oleh Az-Zahabi dan sebelumnya Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, juga Ibnul Mulaqqin dalam Tabaqatul Awliya, dia sebutkan bahwa bajunya harganya hanya lebih kurang 400 dirham. 400 dirham berapa dirham? Ustaz ada ayat yang tahu nih. 1 perak. Sekitar 50.000 lah lebih kurang. 75 sekarang. Biar gampang hitungnya 50 aja loh Ustaz ya. 50 kali 400 berarti 20 juta bajunya. Jadi kalau nampak nanti Ustaz Hidayat sudah pakai baju 20 juta harganya satu setel,
Tuan-tuan dekat-dekatlah dia tuh. Berarti dia sudah punya kunci-kunci kebaikan itu. Udah banyak duitnya tuh. Tapi kalau masih harga 50 rial macam sekarang kita nih Ustaz ya, 50 rial, 75 rial paling mahal, ya sekali-sekali 85 rial ya Ustaz ya. Apalagi dah lama ndak umroh, ndak ganti baju. Berarti mungkin miftahnya bukan di bab harta sekarang nih, tapi di bab yang lain. Ya semoga Allah lapangkan semuanya, amin. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi dia zahid, sayyiduz zuhad di zaman tabi'in. Wa bizzuhdi targhabu fil akhirah. Dengan zuhud kamu akan berharap akhirat. Wa birraghbati fil akhirati tukhlisul amal. Dengan harapan akhiratlah kamu baru ikhlas. Jadi ternyata tabakat ikhlas itu lama, prosesnya lama rupanya sih. Ikhlas itu langsung berilmu langsung ikhlas belum rupanya. Harus beramal dulu dengan ilmu tadi. Karena ilmu itu yang diamal itu berdasarkan ilmu tadi, bukan berdasarkan yang lain. Ini kadang-kadang tahu ilmunya tapi yang diamalkan lain. Persis betul seperti kata Gus Dur yang mengatakan orang Indonesia itu unik katanya. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Lain ilmunya, lain yang dipraktekkan. Ya sering kita mengatakan, oh iya itu memang dari Nabi SAW, tapi apalah, awak dia biasa melaksanakan ini. Berarti ilmu ada tapi tidak diamalkan. Ini kaum muslimin dan muslimat, apa sebab antum meninggalkan ilmu tadi sehingga tertutup pintu kebaikan itu? Karena antum belum memahami makna zuhud yang sebenarnya. Dan dengan tidak paham zuhud tadi, belum berharap akhirat sebenar-benarnya. Masih ada sedikit atau mungkin banyak, yaitu harapan-harapan duniawi yang menghalangi mengamalkan ilmu tadi, sehingga tidak bisa zuhud. Ketika antum tak bisa zuhud, harapan ke akhiratnya samar-samar. Ya, urusan akhirat kan masih lama. Kalau dunia ini harus dicapai dengan cara dunia pula Ustaz. Akhirat dengan cara akhirat. Nasallallahu salamatul afiyah. Akhirnya apa? Ketika antum tidak bisa berharap akhirat, susah untuk ikhlas itu. Jadi ikhlas itu tabaqatnya lebih tinggi rupanya. Bukan langsung orang berilmu langsung ikhlas, tidak. Jadi orang berilmu yang mengamalkan, kemudian tahu makna zuhud, kemudian berharap akhirat, baru dia bisa ikhlas dalam beramal. Baru ikhlas dalam beramal sehingga bisa seperti Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala ketika Harun ar-Rashid, seorang khalifah yang alim dan juga saleh, datang haji ke Mekah, dia kirim Perdana Menterinya, siapa namanya, saya lupa namanya, As-Saljuki orangnya. Dia itu dikirim ke menemui Fudail bin Iyad bahwa Amirul Mukminin butuh bertemu dengannya. Ya, dia ingin bertemu dengan seorang alim, zahid, abid. Ya, orang yang zuhud di Al-Haramain, yaitu Fudail bin Iyad. Kata Fudail, mali wali Harun ar-Rashid. Saya tidak ada urusan dengan Harun ar-Rashid. Subhanallah. Saya tidak ada urusan dengan Harun ar-Rashid. Coba kalau kita kira-kira ya. Belum lagi dengar isu-isu baru presiden mau datang, atau lo masukkan itu ya, agendakan saya bisa bertemu dengannya. Nah, ini kita. Yang oke lah kalau untuk kepentingan dakwah, kepentingan masyarakat umum dan seterusnya. Tapi untuk kepentingan pribadi, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Nah, inilah yang akhirnya nanti wabil ikhlasi tanalu ridallah. Ketika dengan ikhlas kamu akan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ridha itu sudah kita genggam, sudah kita dapatkan, tadkhulul jannata birahmatih. Kamu masuk surga dengan rahmatnya. Ikhwani, ma'asyarul ikhwan yang dirahmati Allah SWT, sebenarnya materi ini sungguh ini panjang, kayaknya berseri ini sih ya. Ya berseri nampaknya ini, karena kalau tadi Syekh meringkas dalam 3, yaitu ilmu, amal dan akhlak. Ya, ini garis besarnya. Nanti kita harus meniti garis-garis yang garis-garis apa namanya, detailnya lagi. Sebab Syekh di sini menyebutkan ada 16 miftah. Dan mungkin ditambahkan. Ya, dan miftah yang pertama adalah bahwa Allah lah sebenarnya yang menjadi pembuka pintu kebaikan itu.
Kalau Allah tak buka, tidak. Makanya tadi, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan dia hidayah, Allah lapangkan, Allah bukakan hatinya menerima Islam. Makanya kaum muslimin ketika Nabi Syuaib alaihissalam dalam berdakwahnya, padahal beliau sebelumnya diharapkan oleh kaumnya, laqad kunta fina marjuwa, kamu dulu orang yang diharapkan, tapi tiba-tiba bawa yang seperti ini. Mereka menginginkan Syuaib itu mengikuti apa yang sudah ada. Ya, sama sebagian besar masyarakat kita hari ini, antum pergi belajar jauh-jauh ke luar negeri atau jauh-jauh keluar daerah, setelah berilmu nanti pulang, jangan rusak yang ada, tapi ikuti saja apa yang sudah ada. Nah, kalau perlu carikan dalilnya, kalau tidak ada dalil carikan dalihnya. Itu yang diinginkan oleh masyarakatnya. Dan Syuaib dan para nabi pada umumnya kan tidak, karena yang dibangun oleh masyarakat berdasarkan akal dan pikiran serta perasaan itu ada benar, ada yang salah. Ada benar, ada yang salah. Yang benar tetap dikokohkan, yang salah harus diluruskan. Sebab kalau yang benar tidak diluruskan, merusak yang benar. Merusak yang benar. Makanya mereka tentanglah Nabi Syuaib. Nah, saat itu Nabi Syuaib berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah jalan temu antara kami dengan kaum kami dengan kebenaran. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang membuka kebaikan. Nah, membuka ini bisa dengan cara mereka mengimani, atau bisa saja dengan cara Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi sesungguhnya Allah lah yang membukakan. Makanya di saat kita diberikan taufik oleh Allah SWT dalam dakwah, dalam bersedekah, dalam mengajar, dalam belajar, dalam berinfak, dalam bersedekah, dalam berpikir, dalam menulis, dalam berkarya, dalam apapun, sebenarnya Allah lah yang membuka. Sehingga dengan demikian akhirnya kita kembalikan kepadanya. Sebab kalau kita kembalikan kepada kita sendiri yang dhaif ini, kita akan ujub, kita akan congkak, kita akan merasa angkuh. Dan ketika penyakit itu datang, riak pun tiba. Akhirnya ketika orang lain berbuat, kita akan hasad melihatnya. Padahal nanti akan salah satu miftah lil khair itu, kita tidak peduli dari jalan siapapun Allah buka kebaikan, kita akan berikan apresiasi. Kalau kita kan tidak, insya Allah dulu katanya, dia dulu yang duluan, kenapa seharusnya saya? Kan subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Itulah sebabnya tadi langkah kita menuju ikhlas itu masih jauh. Apa sebab? Ilmu yang ada belum terbiasa kita amalkan. Kita lebih sering, oh itu saya tahu, tapi kan tidak mesti seperti itu. Subhanallah, yang bilang tak mesti seperti itu siapa? Ketika Nabi bilang buat ini, tapi ya sepertinya sekarang juga, besok tidak semesti seperti ini. Kapan dia bilang? Itu kan hanya ijtihad sebagian kita, bisa benar bisa salah. Dan andainya antum laksanakan dan amalkan, tidak ada yang salah. Setiap perintah Nabi SAW selama tidak dinasakh dan selama tidak ada dinasakh, bila dilaksanakan antum telah menjadi orang yang dipuji. Dan dengan demikian nanti antum tahu bagaimana makna zuhud, tahu makna zuhud berharap akhirat. Bila sudah dalam berbuat hanya akhirat yang terbayang, maka datang keikhlasan. Artinya di tangan siapapun Allah membuka pintu itu, maka kita tetap bersyukur dan kita tetap berterima kasih dan memberikan apresiasi. Saya misalnya, saya bercita-cita nak membuat universitas terkemuka misalnya. Ya, tiba-tiba misalnya saudara Nopendri buka universitas. Alhamdulillah, apa yang saya cita-citakan sudah tercapai melalui tangannya. Kita sudah dapat kebaikan, pernah berniat untuk itu. Nah, kalau seandainya sekarang dia butuhkan saya jadi guru besarnya, mana tahu jadi rektornya sekali kan, dengan senang hati aku terima. Ya, walaupun hanya jadi rektor, walaupun hanya jadi rektornya, tinggal berterima kasih. Untuk apa antum merasakan
Kenapa pula? Dia berapa tahun umurnya di bawah saya. Anak kemarin sore belum tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Nah, ini tidak ada pada orang yang ikhlas. Kalau masih ada yang seperti ini, berarti perjalanan kita menjadi pembuka kebaikan masih panjang. Oleh sebab itu, insya Allah pembicaraan kita masih panjang. Mudah-mudahan, ya Ustaz ya, mungkin sampai seri ke-25 nanti tetap Mafatihul Khair insya Allah ta'ala. Ini saya terima kasih kepada Dr. Hidayatullah, ini yang beliau yang membuka pintu ini nih. Ya, semoga menjadi kebaikan beliau pula. Dia yang tunjukkan, walaupun saya sudah sering baca, tapi dia yang angkat, Masya Allah. Nah, semoga Allah jadikan beliau salah satu dari pintu yang membuka kebaikan-kebaikan bagi semua. Ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk penyempurnaan materi kita di kesempatan hari ini mengenai menjadi pembuka pintu kebaikan. Dan ini kita harapkan juga bukan yang pertama, ini akan ada seri-seri atau episode-episode selanjutnya. Baik, seperti biasa di sisa waktu yang tersisa kita akan bersoal jawab di 81273335531 untuk antum yang menyaksikan atau menyimak program kita ini. Dan untuk yang ada di studio nanti kita akan berikan kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada para masyayikh kita. Untuk pertanyaan pertama kita bacakan di 081273335531 dari Budi di seputaran Kartama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pertama, semoga Robani FM dan juga KMTV semakin jaya dalam dakwah dan selalu bersama umat Rasulullah SAW. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, ada seorang dai viral di media sosial, bahkan sudah sering diundang ke sana sini, itu menyebarkan beberapa kekeliruan dalam dakwah. Dan kita menjadi ikut menyebarkannya juga dengan tujuan sebenarnya untuk menyatakan kepada umat bahwa ini adalah salah. Tetapi sebagian yang lain semakin membuatnya menjadi viral dan terkenal Ustaz. Ini apakah saya menyebarkan pintu kebaikan, menyebabkan pintu kebaikan atau menyebabkan pintu keburukan Ustaz? Naam, jazakallahu khairan. Yang viral beliau. Mungkin bahasa kontemporer. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya ingin mengajak para dai, para mubaligh, para penceramah agar meningkatkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia menyampaikan itu adalah karena Allah dan sesuatu yang memang datang dari Allah dan datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah jadikan mimbar-mimbar dakwah itu untuk menyampaikan sesuatu yang, apalagi kalau seandainya tujuannya untuk menjadi viral. Karena nampaknya sekarang memang agar menjadi viral itu harus berani untuk menyampaikan hal-hal yang berbeda, yang aneh-aneh, atau cepat viralnya itu. Khalif Toraf gitu ya. Berbedalah agar kamu bisa dikenal. Karena dakwah itu adalah kerja mulia. Dakwah itu adalah kerja yang diawali dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang berdakwah sekarang sebenarnya adalah mereka menggantikan Rasul itu dalam menyampaikan. Oleh karena itu, apa yang dulu menjadi tujuan Rasul dalam berdakwah itu juga lah yang harus menjadi tujuan para pendakwah hari ini. Itu juga yang harus menjadi tujuannya, untuk menyebarkan agama, menyampaikan kebenaran, agar kebaikan semakin menyebar. Jadi bukan untuk menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan itu bukan karena ada unsur kesengajaan, barangkali mungkin karena ketidaktahuan atau dan lain sebagainya. Cuma secara faktual memang sudah banyak yang menyimpang itu menyebar dan viral, kan seperti itu. Kadang kita pun ketika kita coba untuk mendengarkan apa yang disampaikan,
memang bisa sangat jauh gitu. Kita bisa mengatakan sangat jauh ini bukan pula klaim kebenaran ini, karena serba susah hari ini. Kita katakan itu tidak benar, masa kamu aja yang benar? Nanti dia anggap pula sebagai pemegang kunci surga, seolah-olah awak pula yang hanya pantas masuk surga. Bukan, ini kita menyampaikan sesuatu karena memang agama menyuruh kita untuk saling menasehati. Kan itu kan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalau ada yang keliru maka kita perlu sampaikan. Maka menyampaikan kekeliruan itu ya untuk menyampaikan kepada masyarakat agar mereka tidak begitu mudah menerima hal-hal yang kalau memang keliru. Ada banyak hal. Kalau kita angkat lagi contohnya sekarang ini akan dituduh lagi macam-macam. Saya berikan satu contoh aja, mau dituduh mau enggak itu terserah. Ada video viral bilang dia ketemu Nabi sambil tersadar, dia sambil ceramah, pula datang Nabi nemui dia. Bisa kita terima? Kalau mau jadi seperti itu harus pula masuk dulu ke kelompok dia. Rasul itu sudah wafat. Rasul bisa seperti itu kalau kita mencintainya. Saya kira kalau bisa Rasul ketemu lagi dengan seseorang, Rasul akan ketemu sama istri-istrinya. Tidak akan mungkin lebih cinta orang hari ini kepada Nabi daripada istri-istrinya dulu. Tapi ada ndak riwayat yang mengatakan Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Salamah, istri-istri Nabi ketemu sama Nabi dalam menghadapi masalah besar seperti itu? Ya ndak ada. Nah, apalagi katanya dia diajar pula oleh Nabi Khidir. Nah, ya kan? Ini kalau yang gini-gini nih nanti kita akan dituduh lagi macam-macam nih. Dianggap kita klaim kebenaran. Ini bukan klaim kebenaran, tapi Anda apa alasan Anda mengatakan seperti itu? Kan seperti itu. Nah, sedangkan Nabi Khidir masih hidup atau tidak aja itu oleh jumhur kan pasti tidak, Ustaz ya. Itu yang lebih kuat, walaupun ada mungkin sebagian dari orang-orang sufi mungkin yang bilang seperti itu sehingga mereka punya keyakinan. Nah, ini tengok jempolnya gitu. Tengok dulu. Kalau Salaman pakai jempol ini, kalau lunak berarti ada Khidir. Jadi janganlah menyebarkan agama dengan yang aneh-aneh. Sebarkan agama ini dengan ilmu yang benar. Karena Nabi pun menyampaikan agama itu bukan dengan yang aneh-aneh. Oleh karena itu, Nabi berdakwah itu tidak semata-mata karena berhasil memperlihatkan mukjizat. Iya kan? Beda sama umat-umat sebelumnya. Umat sebelumnya itu karena keanehan yang mereka lihat dalam mukjizat. Contoh, pesihir-pesihir Nabi Musa itu, kenapa mereka tunduk sama Nabi Musa? Karena tongkat bisa jadi ular. Itu kan mukjizat itu kan? Nah, nabi-nabi yang sebelumnya karena dia berhasil memperlihatkan itu. Orang-orang Quraisy dulu ketika dia minta bulan itu dibelah bulan itu tidak juga muslim dia, tidak juga beriman dia. Jadi syariat Nabi ini disebarkan bukan karena yang aneh-aneh. Karena Nabi dulu bukan karena yang aneh-aneh itu Islam itu diterima. Tapi karena akhlak Nabi, karena yang disampaikan Nabi itu tidak bisa terbantahkan oleh mereka, kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau adalah orang hari ini para dai, para mubalik ingin menyebarkan agama dengan cara membuat cerita-cerita yang aneh-aneh, tidak sesuai dengan cara Nabi. Karena Nabi justru tidak seperti itu. Nah, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, lalu bagaimana kalau seandainya kita ikut pula menyebarkan ini tapi dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Kita harus bisa menilai apakah kira-kira kita mampu untuk memberikan pencerahan dengan share-nya kita itu, atau justru kita hanya punya andil dalam men-sharekan lalu kita punya satu kalimat saja. Kan kadang dibuat pula satu kalimat oleh kita kan, ini salah umpamanya. Ya orang tak akan paham juga salahnya di mana. Jadi kalau saya ingin menyebarkan, lalu umpamanya benar-benar dengan cara itu kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang salah,
ya mungkin ada baiknya juga. Tapi kalau tidak, ya lebih baik untuk tidak menyebarkan hal yang seperti itu, tapi dengan menyampaikan ilmu yang benar sehingga yang tadi juga bisa terjawab gitu. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi kunci keburukan dalam persoalan ini. Habis-habis paket kita ternyata yang kita dapatkan hanyalah dosa. Habis paket kita tapi yang kita dapatkan adalah pahala. Itu yang perlu untuk kita lakukan. Sekiranya itu mungkin tanggapan saya. Saya ingin Dr. Dasman sama Dr. Hidayatullah menambah jawaban saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Rai dan ikhwah akhuna yang bertanya, dan sungguh jawaban dari guru kita Dr. Helmi Afad sudah memberikan sangat banyak faedah kepada kita. Namun ada satu sisi yang ingin saya sampaikan, bahwa beginilah para duat yang seharusnya, di mana kita tugas kita sebagai seorang dai adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk kembali kepada kitabullah dan sunnahnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran dan agama ini telah dipelajari, kemudian dengan bersandarkan kepada dalil, maka tentu kita berkewajiban sebagai talibul ilm untuk menjelaskan kebaikan tersebut. Jika ada penyimpangan, kekeliruan yang disampaikan, maka kemudian kita diam atas kekeliruan itu, maka inilah dikatakan oleh para ulama, min akbaril ghishyi 'alal ummah sukutu 'alal haqq. Penipuan terhadap umat yang paling terbesar adalah diam terhadap kebenaran. Jadi menjelaskan kepada umat sesuatu yang keliru itu bukan klaim kebenaran, bukan mengatakan kita yang terbaik, bukan, tapi dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran itu untuk umat tahu bahwa ini loh yang sesungguhnya. Oleh itu kaum muslimin, maka sekali lagi saya mengajak diri kita dan seluruh kaum muslimin untuk sama-sama hayati, dan kemudian kita bersama-sama saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling kita memberikan nasihat di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran, kita saling. Oleh itu kita saling mendoakan mendoakan di dalam kebaikan, mendoakan di dalam munajat kita, umat ini, kita semua para duat, para asatidz diberikan kekokohan dan taufik serta bimbingan untuk bisa menyampaikan kebenaran ini. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan, satu poin bahwa ketika kita menjelaskan suatu kekeliruan, itu bukanlah sesungguhnya klaim terhadap sebuah kebenaran, membatasi itu kepada kita, tidak, tetapi itu adalah sebuah usaha untuk menerangi jalan. Dan kemudian kalau kita diam dan kita tahu itu adalah kekeliruan, maka itu termasuk al-ghishyu al-ummah, kita menipu umat ini, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada tambahan Ustaz? Naam. Kalau diminta saya tambah. Fadhal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, terima kasih. Pertanyaannya memang bagus sekali. Kadang-kadang seperti kata sebagian para ulama, kadang-kadang itharatul fitnah tuaddi ila fitnah akthar wa akbar atau asyad. Kadang-kadang menyebarkan fitnah yang timbul dalam masalah agama ini, kadang-kadang didiamkan lebih bagus. Justru kadang-kadang kalau tidak diikuti dengan hujah yang lebih kuat, justru kadang menambah suburnya fitnah itu. Dan kasihan sekali kalau saya melihat dari komentar-komentar dari para
apa istilah medsos, orang-orang ini medsos apa istilahnya, netizennya ya, wah nggak begitu paham netizen apa ya, dari netizen rata-rata tidak mendengarkan, hanya nengok judul langsung dikomentari. Kalaupun mendengarkan, rata-rata sudah punya hukum musbaq, itu sudah punya suatu pola pikir tertentu bahwa asal begini arahnya, ini tidak bagian kita, jadi pintu baginya sudah tertutup. Ini juga tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, kepada saudara-saudariku yang memang ingin bersemangat dalam berdakwah ini, mungkin lebih baik daripada menyebar yang mengandung fitnah, sebarkan yang murni kebaikan. Kecuali antum yakin benar dengan menyampaikan itu betul-betul orang paham apa yang diingatkan, bukan justru semakin menebar dan membuat viral apa yang menjadi fitnah tersebut. Kemudian ada satu hal lagi, dan ini sudah disampaikan oleh beliau berdua, bahwa sukut, diam terhadap kemungkaran, dan kemungkaran yang paling besar adalah kemungkaran orang yang a'immatul mudhillun, yang paling dicakuti oleh Nabi SAW, para imam yang menyesatkan. Tadi surah Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, dan gimana lagi, antum pasal juga merujuk ke situ nampaknya ya. Nah, sebab Ibnu Majah tidak syaratkan sahih dalam sunannya, jadi selesaikan Al-Albani. Kalau ada yang sahihkan yang lain, sampaikan aja, tidak ada masalah. Nah, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Berapa banyak doa yang sampai untuk dia dari kaum muslimin. Doa-doa keburukan itu kalau beliau berhak, semoga Allah jauhkan. Kalau tidak berhak, balik ke orang yang mendoakan yang keburukan tersebut. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, mendiamkan itu dosa besar. Karena apa? Kalau yang bicara orang awam, yang tersesat tak berapa orang, tapi kalau bicara seorang berilmu, alim, itu luar biasa. Luar biasa. Dan dosanya tidak sedikit. Makanya ini termasuk angkarul mungkaran. Oleh sebab itu, ketika sebagian ulama seperti Yahya bin Ma'in rahimahullah, yang ahli ilmu jarh wa ta'dil, dia katakan fulan thiqah, fulan la ba'sa bi, fulan kadzab, fulan matruk, dan seterusnya. Ada yang bilang, ya Abu Zakaria, kaifa tatakalam ala unasin rubbama qad hattu rihalahum fil jannah? Bagaimana engkau berbicara tentang orang-orang yang barangkali dia sudah membentangkan tikarnya di surga, sudah menambatkan kendaraannya di surga. Mendapat peringatan itu memang Yahya memang sangat termenung dan menangis, karena ini tanggung jawab besar membicarakan orang. Tapi lalu dia bilang, la yakunu khasama'i yaumal qiyamati ahabbu ilayya min ayakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khasmi. Kalau dihitung-hitung, mereka semua nanti menuntut saya di akhirat lebih ringan daripada yang menuntut saya nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa sakatta ya Aba Zakaria? Kenapa engkau diamkan? Orang ini berdusta atas nama Allah dan Rasul, kamu diamkan. Orang ini menyesatkan atas nama Allah dan Rasul, kamu diamkan. Orang ini berbuat melanggaran sunnah, meninggalkan sunnah, menebar bid'ah, karena atas nama Allah dan Rasul, kamu diamkan. Atas nama ini dan seterusnya. Wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Besok itu kitab catatan dibentangkan dan didatangkan para saksi dan para nabi. Hari itu diputuskan keputusan yang hak. Tidak ada pengacara lagi. Jadi pengacara tidak laku lagi hari ini. Penuntut umumnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan masih bisa dimain-mainkan kan? Ya, asal kalau antum nak menang sewa pengacara mahal, profesional. Di situ tidak.
lisan boleh berdusta, tapi lutut tak bisa. Lisan boleh menipu, memutarbalik fakta, tetapi jemari ini nanti berbicara. Kenapa kalian lima syahidtum alaina? Qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Kami tidak bisa menolak karena Allah lah yang membuat kami berbicara, karena dia sanggup membuat apapun berbicara. La ilaha illallah. Nah, apakah nanti lutut punya mulut hari itu? Apakah nanti kepala punya mulut? Jemari punya mulut? Tidak. Karena seperti sebagian orang menolak Allah berbicara karena lazimnya punya mulut, punya lidah, punya gigi, punya kerongkongan dan sebagainya. Subhanallah, di dunia aja sudah Allah lihatkan bahwa ada batu di Makkah mengucapkan salam ke Nabi. Pakai mulutnya. Tidak. Korma menangis, sedih karena ditinggalkan Nabi SAW ketika khutbah. Didengar oleh para sahabat. Punya mulut? Tidak. Sedih? Punya hati? Tidak. Jadi kaedah-kaedah yang ini, kaedah yang sahih pun ada istisnanya. Apalagi kaedah yang tidak sahih ini dipasangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini perlu dijelaskan. Sebab kalau tidak jelaskan, berapa banyak ayat yang diisolasi, ayat yang dikarantina, berapa banyak hadis yang tidak diamalkan. Ketika kita jelaskan, tidak ada bertentangan laisa kamitsli syai'un dengan Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsutatan. Sebab kita katakan berbicara tentang zat sama berbicara dengan sifat. Laisa kamitsli yadihi yadun, selesai. Ayat semuanya bisa dipadukan. Laisa kamitsli kalamihi kalamun, tidak ada yang semisal perkataan Allah perkataan manapun. Wa laisa kamitsli istiwa'i istiwa'un. Ini bagi yang hatinya jernih, bagi yang akalnya tidak terkontaminasi, sangat mudah. Kan laisa kamitsli terpakai. Ustaznya, tidak ada yang istiwa seperti istiwa Allah. Tidak ada yang datang seperti datangnya Allah. Tidak. Nah, makanya Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullah ta'ala dikabarkan di akhir hayatnya bertobat dari ilmu kelam tersebut. Dan dia katakan ini ternyata nihayatul iqdam ini adalah al-jahlu, adalah kebodohan. Oleh sebab itu maka beliau nasihatkan siapa yang ikut seperti yang saya ikuti dan mencoba seperti yang aku coba, maka dia akan tahu bahwa akhir dari ilmu ini adalah keraguan dan kebimbangan. Oleh sebab itu kembalilah kepada apa yang dijadikan dasar oleh ahlus sunnati wal jamaah yang tidak ada embel-embelnya kecuali ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada ahlus sunnah wal jamaah ini dan itu, ahlus sunnah wal jamaah dasmaniyah atau hidayah atau helmiyah, tidak. Ahlus sunnah wal jamaah tidak pakai ujungnya, sebagaimana Islam juga tidak ada ujungnya. Al-Islam, bukan Islam jamaah, bukan Islam murni, bukan Islam liberal, bukan Islam Nusantara, bukan Islam Mujaleh, bukan Islam Rumio, bukan Islam Barat, bukan Islam Eropa, bukan Islam futuristik, bukan Islam inklusif, bukan eksklusif, bukan Islam Salafi, bukan Islam Khalafi, dan bukan Islam Talafi, tapi adalah Al-Islamu. Di sini kita berkumpul insyaallah ta'ala. Nah, siapa yang menyimpang, kita tarik kembali. Ini bab al-amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Kembali ke persoalan tadi. Nah, kemungkaran itu diingkari dengan cara yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Mohon maaf terlalu panjang dan dengan jam nampaknya. Ya, terima kasih. Itulah salahnya saya kalau sudah bagi kesempatan, gitulah Pak Jif. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan untuk para masyayikh kita dan narasumber kita. Dan alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita cukupkan diktat kita di kesempatan hari ini dengan tema menjadi pembuka pintu kebaikan. Soalnya ini akan berseri di kesempatan mendatang untuk ikhwah yang barangkali punya banyak pertanyaan, nanti akan ikut di sesi berikutnya di pekan depan insyaallah. Taib, jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir sampai saat ini, dan afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu
dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.